Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di cerita Alkitab Anak bersama Kak Arfa. Hari ini, kita akan mendengarkan satu kisah penting yang penuh dengan suara guru dan terang kilat, langsung dari kaki Gunung Sinai. Kisah ini sangat spesial karena Tuhan sendiri yang berbicara dan memberikan hukumnya kepada umatnya. Yuk, duduk manis, siapkan hati kita, dan mari kita simak bersama cerita luar biasa tentang 10 perintah Allah, petunjuk hidup dari Tuhan, agar kita bisa hidup dalam kasih, kebenaran, dan kedamaian. Kisah ini bersumber dari Kitab Keluaran, pasal 20 ayat 1-17. Setelah umat Israel sampai di kaki Gunung Sinai dan Tuhan menyatakan dirinya dalam gemuruh dan api, tibalah saat yang sangat penting. Tuhan sendiri memberikan hukumnya kepada bangsa pilihannya. Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Lalu ia memberikan 10 perintahnya, yang menjadi dasar kehidupan umatnya. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua, jangan membuat patung atau gambar untuk disembah. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Perintah keenam, jangan membunuh. Perintah ketujuh, jangan berzina. Perintah kedelapan, jangan mencuri. Perintah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Setiap perintah yang diberikan Tuhan bukan hanya sekadar hukum yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menuntun umatnya hidup dalam damai sejahtera. Dengan hidup berdasarkan hukum Tuhan, umat Israel akan menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang hidup menurut kehendak Allah. Namun, perintah-perintah ini juga berfungsi untuk menjaga hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Sebagai contoh, perintah pertama menekankan keesaan Tuhan dan larangan terhadap penyembahan berhala. Ini adalah peringatan keras bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan. Perintah kedua memperingatkan bahwa tidak ada patung atau gambar yang dapat menggambarkan Tuhan. Tuhan adalah roh yang tak terjangkau oleh bentuk fisik apapun. Dengan demikian, umat Tuhan diminta untuk hidup dalam penyembahan yang murni dan tulus kepadanya. Perintah ketiga menekankan pentingnya menghormati nama Tuhan. Namanya adalah kudus dan harus dihormati oleh setiap orang percaya. Tidak digunakan dengan sembarangan atau dijadikan bahan ejekan. Perintah keempat, yaitu tentang hari Sabat, mengingatkan umat untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tuhan memerintahkan umatnya untuk berhenti dari pekerjaan mereka dan mengingatkan mereka bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan berkat bagi mereka. Perintah kelima tentang menghormati orang tua juga menjadi dasar bagi hubungan yang sehat dalam keluarga dan masyarakat. Tanpa rasa hormat kepada orang tua, akan sulit untuk membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Perintah-perintah berikutnya berhubungan langsung dengan pengaturan moral dan etika dalam kehidupan umat manusia. Tidak ada tempat untuk pembunuhan, perzinahan, pencurian, atau kebohongan di hadapan Tuhan. Setiap orang dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. 10 perintah ini menjadi fondasi moral dan rohani bagi bangsa Israel, dan hingga kini tetap menjadi pedoman hidup bagi orang-orang percaya. Tuhan tidak hanya membebaskan umatnya dari perbudakan, tetapi juga membimbing mereka dalam cara hidup yang benar. Wah, luar biasa ya adik-adik. 10 perintah Allah bukan hanya sekadar aturan, tapi merupakan tanda kasih Tuhan supaya kita bisa hidup lebih baik, menghormati orang tua, jujur, dan penuh kasih terhadap sesama. Tuhan memberikan hukumnya karena Ia peduli dan ingin yang terbaik bagi kita semua. Kalau adik-adik suka dengan cerita hari ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya
Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya, bersama Kak Arfa, bagikan juga ke teman-teman kalian, supaya mereka bisa belajar firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.